Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, senang sekali pada hari ini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh kembali dalam kegiatan pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Semoga senantiasa Allah memberikan kemudahan dan kelancaran tentunya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan mengingatkan untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Ketika akan berpergian, gunakanlah masker. Kemudian senantiasa menjaga jarak dengan lawan bicaramu. Dan tentunya senantiasa mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri tentunya. Insya Allah dengan kita senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan ini, semoga pandemi ini segera berakhir. Dan jangan lupa selalu doakan agar kita semua dapat kembali bertemu tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan kita sekalian, mari kita mulai kegiatan pembelajaran. Nah, hari ini insya Allah kita akan memulai kegiatan pembelajaran dengan sebuah percobaan. Nah, kira-kira percobaan apa yang akan kita lakukan? Tetap stay dan simak percobaan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan, yakni sifat-sifat benda pada halaman 38. Sekarang A dan Teteh persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama kita membutuhkan balon. Nah, balon ya. A dan Teteh punya balon ya, silahkan. Kemudian plastik. Boleh ukuran berapapun plastiknya. Yang penting dia plastiknya berbentuknya plastik dan bening. Pertama, kita akan meniup dulu balonnya. Ya, kita tiup balon. Cukup, kemudian kita ikat bagian mulut balonnya. Oke, sudah, kita simpan. Setelah itu, sekarang kita isi plastiknya dengan udara yang kita hembuskan ya. Sama ditiup juga seperti balonnya. Sama kita juga ikat bagian mulut plastik, bagian lubang plastiknya kita tutup. Selanjutnya, mari kita perhatikan kedua buah benda ini. Ya, di sini Bapak ada plastik dan balon. Sini ya. Plastik dan balon merupakan benda padat. Betul? Ya, karena bentuk plastik dan balon ini tetap, ya, ukuran dan bentuknya itu tetap seperti itu. Ya. Sementara sekarang kita melakukan percobaan memasukkan udara ke dalam balon dan plastik. Kita perhatikan ukurannya. Ya, perhatikan ukurannya. Ya, ukurannya sesuai dengan bentuknya masing-masing tentunya ya. Plastik bentuknya sesuai dengan ruang yang ada pada plastik ini. Begitupun juga balon, bentuknya seperti balon, ya, bulat, ya, ketika diisi dengan udara, gitu ya. Nah, silakan A dan Teteh simpulkan. Kira-kira simpulannya apa ya? Iya, benar sekali. Ya. Yang pertama, simpulannya adalah plastik dan balon merupakan benda padat. Nah,
Udara yang dimasukkan ke dalam balon dan plastik ini merupakan benda gas. Udara memasuki ruang-ruang dari masing-masing benda ini. Ya, sehingga gas memiliki sifat ukurannya berubah dan juga bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Lihat, udara yang dimasukkan ke dalam plastik bentuknya seperti plastik. Udara yang dimasukkan dalam balon bentuknya juga seperti balon, mengisi ruang dari masing-masing benda ini. Oke, baik, alhamdulillah demikian percobaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kegiatan pembelajarannya ya, Teteh. Coba buka halaman 41 ya. Open page 41. Baik. Ayo membaca. Di sini Pak Yogi akan membacakan terlebih dahulu teks yang ada pada halaman 41. Disimak ya, ada Teteh. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, di sini Benny menceritakan ya bahwa dalam permainan itu ada sebuah aturan. Kemudian di rumahnya juga terdapat aturan yang harus dipatuhi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai aturan. Kira-kira ada yang tahu nggak aturan itu apa ya? Betul sekali. Aturan adalah sebuah petunjuk untuk melakukan sesuatu dan harus dipatuhi oleh seseorang. Ya, jadi sebuah petunjuk untuk melakukan sesuatu dan harus dipatuhi. Ya, berarti tidak boleh dilanggar. Ya, maka harus dipatuhi, dituruti, ditaati. Nah, aturan ini dapat diterapkan di mana saja. Di rumah, di sekolah, juga di masyarakat. Ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai aturan di rumah. Bapak memiliki contoh aturan yang ada di rumahnya Benny. Ya, Bapak akan bacakan satu persatu. Open page 42. Ya, buka halaman 42. Di halaman 42 ada aturan yang diberlakukan di rumahnya Benny. Yang pertama, bangun pagi pukul 05.00. Berarti bangun pagi pukul 5 subuh, ya. Nah, di sini Benny pagi-pagi harus bangun tidur pukul 5 tepat, ya. Karena itu sudah menjadi aturan di rumahnya. Kemudian yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Kemudian selalu minta izin bila berpergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 19.00 atau pukul 7 malam belajar dengan rajin. Dan pukul 21.00 atau pukul 9 malam tidur. Ya, jadi itu adalah beberapa aturan di rumahnya Benny. Gitu. Nah, dan Teteh punya aturan tidak yang diberlakukan di rumahnya masing-masing? Wah, insya Allah ada ya. Hebat. Nah, aturan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ya, seperti bangun tidur tepat waktu. Ya, karena akan melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Sholat subuh itu merupakan kewajiban. Nah, masuk ke dalam aturan juga. Kemudian setelah sholat subuh, kemudian ada yang mandi dulu sebelum subuh atau ada yang mandi setelah subuh bisa seperti itu
Jadi mandi pagi itu bagus untuk kesehatan ya, membugarkan tubuh biar segar gitu ya. Melakukan kegiatan sehari-hari di pagi hari dan seterusnya. Kemudian membereskan tempat tidurnya, membersihkan kamarnya gitu ya, merapikan gitu agar setelah kita tidur kan pasti ada bagian-bagian yang kurang rapih, maka kita rapikan gitu. Kemudian setelah makan kita rapikan, kemudian cuci piringnya. Seperti itu ya. Itu adalah beberapa aturan yang diberlakukan di rumah seperti itu, dan Teteh tentunya juga memiliki hal tersebut seperti itu, dan itu harus dipatuhi dan ditaati ya. Taat dan patuh kepada orang tua insya Allah berkah. Barakallah. Oke. Nah, mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, masih di halaman 42. Di sini ada sebuah kolom ya. Di sini ada sebuah kolom. Nah, silahkan Teteh isi. Di sini kegiatannya ada menonton sampai larut malam. Nah, kira-kira itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Nah, menonton TV sampai larut malam. Wah, itu adalah perilaku yang tidak baik ya. Menonton TV itu harus secukupnya saja. Ya, tidak boleh berlebihan. Nanti mata kita akan terganggu seperti itu. Juga porsi tidur kita akan berkurang tentunya. Ya, seperti itu. Selanjutnya membantu ayah dan ibu. Nah, ini bagus sekali. Nah, kira-kira perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Perlu tentunya ya. Kemudian mengerjakan PR, bermain dengan curang. Wah, perlu atau tidak ya? Dan meminta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Ya, jadi ketika kita akan pergi ke rumah, kita harus izin terlebih dahulu agar orang tua kita tidak kehilangan gitu ya, karena tidak tahu keberadaan kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya di halaman berikutnya, yaitu halaman 43. Nah, di sini kita akan coba tuliskan aturan yang ada di rumahmu gitu ya. Bapak berikan contoh seperti aturan yang ada di rumahnya ya. Kita beri judul aturan di rumahku. Aturan di rumahku. 1. Ya. Bangun pukul 4.30. Titik. Ya, kita sudah belajar membuat kalimat ya. Ketika sebuah kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, ya, bangun tidur pagi pukul 4.30 misalkan nomor 1. Yang kedua, merapikan tempat tidur. 3. Meminta izin ketika akan berpergian. Nah, silakan Teteh dapat melanjutkannya atau mungkin ada
ada perbedaan silahkan, gitu ya. Tergantung dari aturan yang diberlakukan atau aturan yang ada di rumahnya masing-masing. Ya, selamat untuk menuliskan aturan di rumah. Ya, mari kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, mari kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan belajar kembali mengenai wujud benda, ya. Wujud benda. Wujud benda. Nah, wujud benda itu yang kita ketahui ada berapa? Ada 3 ya. Ada benda padat, kemudian benda cair, dan yang ketiga benda gas. Ya, jadi wujud benda itu ada 3. Ya, wujud benda itu ada 3. Sini ya. Yang pertama benda padat. Nah, benda padat ini memiliki ciri-ciri bentuknya dan ukurannya tetap. Ya, jadi bentuknya tidak berubah-ubah. Contoh, spidol yang Bapak pegang ini merupakan benda padat. Ya, kenapa? Karena bentuknya ini tidak berubah-ubah. Ukurannya pun tetap sama, seperti itu. Mau dipindahkan di atas telapak tangan Bapak ataupun Bapak masukkan ke dalam saku, ukurannya masih tetap sama. Ya, itu adalah ciri dari benda padat. Contohnya papan tulis juga benda padat, ya. Jadi ketika papan tulis dipindahkan ke bawah, bentuk dan ukurannya tetap sama seperti itu, ya. Kemudian kursi, meja dan yang lainnya itu merupakan benda-benda padat, ya. Jadi segala benda yang ukuran dan bentuknya tidak berubah-ubah atau tetap itu dinamakan dengan benda padat, ya. Seperti itu. Nah, sekarang benda cair. Nah, benda cair memiliki ukuran yang tetap, ya. Ukurannya tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Seperti itu, ya. Jadi apabila AA dan Teteh punya satu botol minum, ya, misalkan 500 ml, ada Teteh pindahkan pada sebuah ember. Nah, ukurannya tetap 500 ml, ya, tetapi bentuknya berubah. Yang tadinya menyerupai botol, sekarang menyerupai ember. Seperti itu. Ya, ingat, benda cair itu ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Ya, atau tidak tetap bentuknya. Contoh dari benda cair, ya. Contoh dari benda cair adalah air mineral, air putih, kemudian ada minyak, air sirup, air teh, ya. Kemudian segala benda cair itu merupakan benda cair, ya. Segala yang bentuknya air itu adalah benda cair, seperti itu. Mohon maaf, ya, seperti itu. Baik, selanjutnya benda gas. Nah, benda gas ini baru ukurannya berubah-ubah dan bentuknya pun berubah-ubah. Ya, jadi contoh dari benda gas itu adalah udara, ya. Udara itu banyak di sekitar kita, ya. Oksigen yang kita hirup dan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida, ya. Seperti itu. Nah, bagaimanakah perwujudan dari benda gas ini? Nah, benda gas ini tentunya dapat kita lihat
pada sebuah balon yang diisi udara atau plastik yang diisi udara seperti itu ya. Balon ketika diisi udara maka bentuknya akan menyerupai sebuah balon, atau balon yang tadinya kempes menjadi menggelembung gitu ya, besar ya, seperti percobaan kemarin gitu ya. Kemudian plastik yang diisi udara, dihembuskan udara juga, yang tadinya asalnya tipis kemudian menjadi menggelembung juga ya, mengisi ruang-ruang dari plastik tersebut seperti itu ya. Jadi benda gas itu adalah udara contohnya ya, dapat kita temukan dalam bentuk sesudah dimasukkan ke dalam sebuah benda seperti itu, seperti balon, seperti plastik gitu ya. Nah, pada halaman 50 itu terdapat lagu belajar perkalian. Mari kita nyanyikan bersama dengan irama lagu Beca ciptaan Ibu Sur. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Pak Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, mari kita lanjutkan pada kegiatan pembelajaran berikutnya, masih tentang perkalian. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kegiatan berikutnya pada halaman 50 atau page 5T. Silakan dibuka oleh adik teteh. Nah, di sini di halaman sebelumnya ada sebuah cerita di sini. Ayo mengamati ya, ayo mengamati. Oke. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Ya. Berapa pistol air seluruhnya? Jumlah dari pistol air semuanya berapa? Ya. Baik, di sini sudah terdapat gambarnya ya. Oke. Nah, mari kita tulis dalam bentuk kalimat perkalian ya, kalimat matematika dalam bentuk perkalian. Nah, di sini ada berapa pistol? Ya, karena di sini yang mempunyai adalah Edo, Udin, dan Benny gitu ya. Orang-orangnya ada 3. Nah, kita beri tanda kali. Nah, masing-masing memiliki berapa pistol? 1. Ya, maka hasilnya adalah jumlah dari seluruh pistol dari Benny, Udin, dan Edo. Ya, berarti ada 3. Nah, ya, kalau kemarin kita belajar mengenai penjumlahan berulang, kemudian ditulis dalam bentuk perkalian. Sekarang kita balik menjadi bentuk perkalian, kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Kita tulis ini sama artinya dengan. Nah, kalau kita lihat di sini, gitu ya, angka yang berulang itu angka berapa? Betul sekali, 1, ya. Jadi pistolnya kita yang tulis di sini ya, dalam penjumlahan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan. Nah, di sini yang berulang itu adalah angka 1-nya.
Ya, maka 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. Hasilnya adalah 3. Sama ya. Di sini bentuk perkaliannya, di sini bentuk penjumlahannya. Seperti itu. Bentuk penjumlahan berulangnya. Ya. Coba kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Di sini ada 2 kali 5. Ya, 2 kali 5. Maka bentuk penjumlahan berulangnya adalah, ada yang tahu? Good job. Jadi angka yang berulangnya angka berapa? Ya, yang berulang adalah angka 5. Berapa kali 5 berulang? Ya, 2 kali. Berarti 5 ditambah 5. Ya, coba 5 ditambah 5, 10. Good job. 10 ya. Contoh berikutnya. 4 dikali 3 kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Ya, di sini angka yang berulang itu angka berapa? Ya, angka 3. Ya, berulang sebanyak berapa kali? 4 kali. Kita tulis 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3. Mari kita jumlahkan secara berurutan. 3 ditambah 3, 6 ditambah 3, 7, 8, 9 ditambah 3 lagi, 10, 11, 12. Hasilnya adalah 12. Nah, seperti itu ya. Semoga Aden Teteh dapat mengerti dan memahami dari penjelasan Bapak ini. Ya. Silakan Aden Teteh dapat melanjutkan di pengerjaan berikutnya di halaman 51. Selamat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat dan tentunya Aden Teteh mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.